Ini selangnya ya, ini selangnya. Nah, ini selangnya masangnya seperti ini. Jadi kalau kita ingin buang, ini tinggal ini kita turunkan ke bawah tuh ya. Nah, jadi kalau ingin kita matikan lagi, kita dorong ke atas tuh, otomatis. Halo, berjumpa lagi di channel Adrian ya. Pada video kali ini mengenai servis mesin cuci, yaitu mereknya Samsung ya. Saya ulang lagi, yaitu mereknya adalah Samsung ya. Nah, ini dia merek Samsung, satu pintu ya. Jadi modelnya seperti ini. Nah, ini mesin cuci ini kita akan modifikasi ya. Dimodifikasi tanpa menggunakan tahu panel. Dan ini juga ada rusak ya. Nah, ini enggak enaknya apa, kalau punya Samsung ini ada pelindung-pelindung karet-karet seperti ini ya. Nah, ini rusak modulnya sehingga dinamonya tidak berfungsi ya, walaupun ini tancap juga nggak fungsi. Sebenarnya rusaknya paling sering itu di bagian sini. Nah, ini adalah rangkaian power supply-nya untuk mengendalikan pengontrolan yang ini. Nah, kemudian dari pengontrol itu di dinamo diputar oleh menggunakan transistor switch seperti ini. Nah, ini posisinya untuk putar ke kiri atau ke kanan. Ini dan ini adalah on off-nya untuk motor. Nah, oke. Nah, ini kabel-kabel sebenarnya sudah ada kabel ya di sini. Ini ada kabel banyak begitu ya. Nah, ini kabel ini kita ambil ya. Jadi ini kita bongkar. Nah, untuk cara bongkarnya itu ada mur 2 di sini. Nah, kalau kita gini, nih ya, ada 2, 1, 2. Kemudian nanti dicokit. Nah, ini kan mainan cokit tuh. Tinggal dibuka gini. Nah, tinggal dibukanya seperti ini. Kemudian untuk buka ini juga sama. Jadi ini kalau kita masukkan kembali, jadi seperti ini. Nah, ini ada posisinya. Jadi ini masangnya, ini dipasang terlebih dahulu. Jadi mantannya gini. Nah, seperti ini ya. Oke, cuma kita tidak akan bahas mengenai ini ya. Cuma kita mengakali supaya bagaimana caranya supaya mesin cuci ini tetap bisa dipakai walaupun tanpa modul ya. Apa caranya? Kita modifikasi ya. Nah, jadi kita manual, sistem manual. Untuk menyalakan dinamonya ini juga pakai saklar. Nah, ini kita lihat ke belakang. Kita tutup dulu. Nah, ini kita buka ya, bodinya seperti ini. Ini kabel-kabelnya. Nah, ya, ini kabel-kabel yang ada di depan itu ya. Nah, ini. Kemudian kita lihat bagian bawahnya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah tempat mesin cucinya ya. Ini besi ini untuk penahannya. Kemudian untuk pembuangan air, nah ini yang paling penting ya. Karena kalau kita nggak tahu nanti kita pasti bingung. Nah, untuk pembuangan air itu sebenarnya ini dimasukkan sini sebenarnya. Ya. Ini udah saya buka. Jadi ini ada besi ini. Ini besi ini untuk rem. Ya, nah ini untuk rem. Tuh. Jadi ini untuk ngerem. Jadi kalau dia ngerem, dia akan keluar airnya dan mesin dinamonya juga dia berhenti. Ya. Nah, ini kita akalin. Bagaimana caranya supaya keluarnya juga pakai manual ya. Jadi tidak menggunakan sistem elektrik seperti ini. Jadi ini adalah dinamo, dia narik ini. Nah, ini ada kawat ya. Tuh, kelihatan enggak nih kawat kecil? Nah, ini ya. Kawat kecil ini ya, tuh. Dia narik, jadi narik seperti ini tuh. Nah, dia narik ini nih. Ini sudah posisi buka, jadi saya gancel. Nah, itu. Ya. Ini caranya ditarik kemudian digancel. Kalau posisinya nggak digancel dan nutup terus. Jadi kita buka begini, dia kalau kita tarik kita baru buka, airnya baru keluar ke sini. Nah, caranya adalah kita kasih selang. Nanti kita lihat hasil akhirnya. Jadi selang naik ke atas begini. Nah, sampai ketinggian kurang lebih ke sini ya. Itu untuk sebagai airnya itu kalau kita ingin buang kita taruh turun baru buang, kalau ke atas tidak membuang. Nah, seperti itu perbandingan ya. Ilmu fisika. Nah, seperti itu. Nah, ini kita akan modif untuk kabelnya dinamo ya. Untuk kabel dinamo di sini waktu kita buka itu saya ulangin ya, ini kabelnya ya. Jadi warna hitam dan putih. Untuk tipe Samsung itu adalah kabel PLN-nya ya, 0 sama fasenya. Nah, untuk warna kuning itu adalah kabel dinamo bagian 0. Ya, kemudian untuk warna biru dan merah itu adalah fase positifnya untuk kiri atau kanan putarannya. Nah, seperti itu.
Jadi cukup 2 kabel ini yang kita gunakan, kemudian kita kasih saklar ya. Oke. Nah, yuk kita pelajari lagi lebih dalam ya. Ini ada solenoid di sini. Ini kalau masih bagus ya, mesin cuci masih bagus, biasanya ini solenoid akan buka otomatis. Jadi dia akan buka supaya air itu masuk atau tidak usah dimasukkan. Nah, seperti ini. Ini ada solenoidnya. Ya, ini ada lagi pintu switchnya. Jadi kalau kita buka begini, nah dia mati tuh, dia connect tuh, kelihatan enggak tuh kawat itu tuh. Nah, di bagian belakang ya, hampir semua mesin cuci sebenarnya sama semua sistemnya, model-modelnya seperti ini. Oke, nanti simak video ini sampai habis bagaimana hasil akhirnya, cara merancang supaya ini kasih saklar manual gitu ya. Jadi kita pilih putarannya mau ke kiri atau ke kanan ya. Nah, ini kita lihat yuk bagian belakangnya. Jadi seperti ini ya mesin cuci. Itu adalah dinamonya di bawah itu. Nah, ini dinamonya ada di sana sih, cuma nggak kelihatan. Ini ada karet ya. Ini ada motor juga untuk narik kawat ini ya. Oke, ini drumnya ya. Nah, seperti ini guys dalamnya mesin cuci itu. Nah, jadi kalau ada mesin cuci rusak-rusak itu kita modifikasi aja, minta tolong sama orang teknisi atau modif sendiri setelah lihat video ini ya. Ingat, saya ulangi lagi, ini adalah merek Samsung. Untuk merek lain mungkin warna kabelnya berbeda ya. Oke, simak video ini sampai habis, jangan kemana-mana di channel Adrian. Oke, untuk saklarnya kita menggunakan saklar yang bermodel seperti ini. Nah, untuk saklar itu sebenarnya bebas, yang penting terserah. Kita hanya kebetulan dapatnya itu modelnya seperti ini ya. Jadi putarannya nanti ini terserah kita mau ke kiri atau ke kanan. Jadi kalau tengah ini 0, ini baru on ke kiri atau on ke kanan. Nah, seperti itu. Nah, ini model saklarnya seperti ini. Kalau tidak tahu namanya, silakan di screenshot aja, bawa contohnya saklar model seperti ini. Nanti kabel-kabel kita untuk pemasangan seperti ini kita harus bongkar dulu ya. Ini, nah, ini harus dibongkar gitu, ini dicungkit, nanti baru pasang. Gitu. Oke, kemudian kabel-kabelnya kita masukkan di sini. Ya, ini 1 jalur ya, 3 dan 4. Ini juga sama. Jadi kalau ini nanti dipasang on atau off gitu aja. Oke. Kabel kita potong ya. Ini kabelnya putih, warnanya merah dan biru itu untuk kiri kanan. Kemudian hitam putih itu PLN ya. Ini 2 ini. Kemudian ada nolnya, 0 untuk dinamonya ya. Jadi dinamo ini kabelnya cuma ada 3. Kuning, biru sama merah ya caranya. Oke, nanti kita kasih skemanya ya. Silakan dicoba dirangkai, sahabat. Semoga bisa membantu. Oke, ini kabel kita ada sambungkan ya. Jadi kuning sama hitam itu dijadikan satu seperti ini ya. Ini kuning sama hitam dijadikan satu ya. Kemudian untuk saklar yang model seperti ini, bukan saklar ya, kontaktornya ini kita harus sambung seperti ini, kamennya ya, sambung ke warna putih ya, putih jadikan common seperti ini. Kemudian untuk merah ini ke kanan, saya ulangi ya, merah ke kanan, biru ke kiri ya. Jadi nanti masangnya seperti ini. Nah, ya, biru ke kiri, merah ke kanan. Oke, sangat mudah ya. Jadi ini udah jadi, sehingga kita tutup saja. Oke, sekarang kita akan coba putar ya. Jadi ini kalau kita putar ke kiri, nah tuh dia putarannya adalah ke kiri ya. Tuh. Sangat mudah bukan? Nah, oke, ini ke kanan. Nah, oke, maknyus. Mati. Oke ya, sekarang kita akan putar ke kanan.
selangnya ya, ini selangnya. Nah, ini selangnya masangnya seperti ini. Jadi kalau kita ingin buang, ini tinggal ini kita turunkan ke bawah tuh ya. Nah, jadi kalau ingin kita matikan lagi, kita dorong ke atas tuh, otomatis. Keren kan? Dijamin, carilah di toko pasti nggak akan ada ya. Oke, sampai jumpa lagi.